Tiba-tiba pada saat itu keluar sesosok ular yang sangat besar tadi, keluar dari candi di Gunung Dieng tersebut dan menyerang si Sudarsono tadi, dan terjadilah peperangan di antara ular melawan si Sudarsono itu tadi. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas lakon-lakon wayang yang ada di dalam epos Wayang Madya. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, setelah Prabu Gendroyono Mukswa dan digantikan oleh Raden Jayabaya menjadi raja di negara Mamenang. Ya. Nah, sedangkan bagaimana kisah dari Prabu Sudarsono? Apakah ia lestari menjadi raja di negara Astina, Mas? Oh iya, Mas Bayu. Nah, setelah kemarin kita membahas bahwasanya Gendroyono Mukswa dan digantikan oleh anaknya Raden Jayabaya menjadi raja di negara Mamenang. Untuk kesempatan kali ini Mas Bayu menanyakan tentang kelanjutan dari Prabu Sudarsono, Raja Astina. Nah, diceritakan di negara Astina Prabu Sudarsono tadi telah lengser ke Prabon. Dia langsung turun tahta, Mas Bayu. Dia turun tahta dan digantikan oleh anaknya yaitu Prabu Kijing Wahono, Mas Bayu. Jadi Kijing Wahono menjadi raja di situ. Nah, dan Prabu Sudarsono setelah itu setelah dia lengser ke Prabon, setelah ia turun tahta, dia menjadi seorang pandita. Seperti itu umumnya seorang raja yang setelah lengser ke Prabon tadi kebanyakan menjadi pandita atau resi di situ. Nah, suatu ketika pada saat itu di negara Astina Prabu Kijing Wahono tadi menerima kedatangan adiknya, adik iparnya, raja dari negara Imahimantaka yaitu Prabu Sarsihowo di situ, Mas Bayu. Nah, kedatangan dari Sarsihowo tadi kedatang ke negara Astina, dia mengatakan bahwasanya dia ingin ikut mertuanya yaitu Begawan Sudarsono itu tadi untuk bisa mencapai moksa di situ. Nah, di situ sang raja Imantaka tadi lalu diantar oleh si Prabu Kijing Wahono tadi ke dalam pura Astina untuk bertemu dengan Begawan Sudarsono, mertuane si Sarsihowo tadi. Di situ si Sudarsono sedang berada di tempat istirahatnya dan di situ Sarsihowo tadi mengatakan kepada mertuanya tersebut bahwasanya ia ingin ikut muksa dengan si mertuanya yaitu Prabu Sudarsono tersebut, Begawan Sudarsono. Nah, lalu apakah Begawan Sudarsono memperbolehkan Prabu Sarsihowo untuk ikut muswa saat itu, Mas? Nah, diceritakan Begawan Sudarsono tadi memperbolehkan, akan tetapi di situ sang raja raksasa tadi harus bisa menjalankan yang namanya lelono broto atau puter pujo. Nah, sebelum muswa umumnya harus melakukan lelono broto tadi. Nah, Sarsihowo pada saat itu bersedia untuk melakukan lelono broto tadi. Nah, diceritakan Begawan Sudarsono tadi beserta mantunya Sarsihowo tadi pergi pamit dari negara Astina untuk menjalankan yang namanya Topo Broto Lelono Broto itu tadi. Oh, jadi Begawan Sudarsono dan Prabu Sarsihowo menjalankan Lelono Broto bersama-sama ya, Mas? Nah, benar sekali, Mas Bayu. Nah, pada saat itu diceritakan juga, nah di Kahyangan Suralaya di situ ada Bathara Guru, ternyata juga sedang memikirkan Begawan Sudarsono tadi yang ingin mencapai moksa di situ. Nah, dan pada saat itu juga
Sudarsono sedang menjalankan Lelono Broto tadi, tujuannya agar keturunannya nanti, keturunan si Sudarsono nanti mampu menjadi titisan dari Bathara Wisnu itu tadi, Mas Bayu. Nah, Bathara Guru pada saat itu lalu mengutus kepada Bathara Yomodipati supaya menemui si Begawan Sudarsono yang Lelono Broto itu tadi. Dan jika si Sudarsono itu tadi diceritakan bisa menebak isi dari cupu yang dibawa oleh Bathara Yomo itu tadi, maka di situ Sudarsono akan diberi sebuah hadiah, yaitu swarga, cadangan swarga itu tadi jika bisa mencapai mokswa. Akan tetapi jika tidak bisa menjawab, maka si Sudarsono tadi akan disiksa seterusnya seperti itu. Dan di situ Bathara Yomodipati ngistakake dawuh lalu berangkat untuk menemui si Sudarsono itu tadi, Mas Bayu. Nah, diceritakan pada saat itu dewa-dewa lain tadi ternyata juga ingin mencoba keteguhan hati si Sudarsono dan si Prabu Sarsihowo tadi. Ternyata di situ diceritakan kedua orang yang menjalankan Lelono Broto tadi menerima cobaan dari para dewa. Para dewa tadi mencoba dengan mendatangkan badai, mendatangkan guntur, apakah si kedua Lelono Broto tadi kuat tidak kembali ke negara Hastina, dan ternyata mereka kuat. Nah, Bathara Yomodipati pada saat itu datang menemui si Sudarsono dan Sarsihowo tadi. Pada saat itu mereka diutus untuk menebak isi dari cupu yang dibawa oleh sang Bathara Yomodipati tadi. Dan di situ diceritakan Sudarsono tadi berhasil menebak isi dari cupu itu tadi. Si Begawan Sudarsono menebak isi tersebut adalah Ratuning Jagat. Jadi Sudarsono menebak isi cupu yang dibawa oleh Yomo tadi berisi Ratuning Jagat, dan juga si Sarsihowo tadi menebak cupu tersebut berisi tentang Mustikaning Wadon. Nah, setelah itu tiba-tiba keluar Bathara Guru beserta Bathari Umo dari dalam cupu yang dibawa oleh Bathara Yomodipati tadi. Nah, di situ sang Prabu Sarsihowo tadi lalu juga diberikan namanya cadangan swarga itu tadi jika sang raja raksasa tadi bisa mencapai moksa, Mas Bayu. Oh, jadi jawaban mereka benar ya, Mas? Benar, Mas Bayu. Lalu selanjutnya bagaimana, Mas? Dan pada saat itu di negara Mamenang itu sendiri si Joyoboyo tadi diminta untuk menemui si Sudarsono itu tadi, karena diceritakan pamannya tersebut ingin mencapai moksa itu tadi, Mas Bayu, karena menurut si Joyoboyo itu tadi dia pernah menerima pesan dari Gendroyono jika keinginan Sudarsono untuk mencapai moksa tersebut adalah sebuah kesombongan, karena menurut si Swargi bapak si Joyoboyo tadi yaitu Gendroyono, Sudarsono tadi belum waktunya, Mas Bayu, belum waktunya untuk mencapai moksa. Maka dia pernah berpesan sebelum moksa, berpesan kepada si Sudarsono untuk menggagalkan niatnya si Sudarsono yang akan mokswa itu tadi, Mas Bayu. Nah, sedangkan lalu di situ Joyoboyo berangkat. Nah, sedangkan di pertapan Niladusa di situ sang Begawan Daneswara beserta adiknya dari pertapan Jati Pitu bernama Begawan Wasusarmo, diceritakan mereka berdua tadi sedang mempertimbangkan keinginan dari Begawan Sudarsono yang ingin bisa mencapai moksa itu tadi, karena di situ banyak orang yang ternyata mendebat keinginan Sudarsono yang ingin mencapai moksa, namun dia belum bisa mencapai waktunya. Jika pada saat itu juga ada yang mengatakan keinginan Sudarsono tadi melampaui batas, dia terlalu sombong, karena mokswa itu sendiri bisa dicapai hanya untuk orang-orang yang sudah suci seperti itu, Mas Bayu. Maka dari itu kedua resi tersebut ingin menemui si Sudarsono itu tadi, menghentikan niatnya si Sudarsono itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi menurut kedua resi itu Begawan Sudarsono juga belum pantas untuk mokswa ya, benar sekali. Nah, diceritakan pada saat itu Begawan Sudarsono bersama si mantunya yaitu Prabu Sarsihowo tadi sedang menuju di kuburan pesariane namanya kuburan Soto Strenggolo, tadi merupakan tempat leluhur para Pringgondani tadi dikebumikan. Ada si Brojodento, ada si Prabu Tremboko, pokoknya raja-raja negara Pringgondani. Nah, di situ diceritakan Raja Imamantaka Sarsihowo tadi bersemedi. Di situ diceritakan Raja negara Imamantaka Prabu Sarsihowo tadi bersemedi karena dia diceritakan dia tahu bahwasanya dulu salah satu leluhur Pringgondani yaitu Prabu Tremboko yang berwujud raksasa tadi bisa mencapai mokswa dengan ajian sastro Jendro Hayuningrat, pemberian dari Prabu Pandu Dewonoto Raja Astina. Maka dari itu diceritakan dia bersemedi di samping pusaran makam Tremboko tadi supaya dia meminta ajian sastro Jendro tersebut. Nah, diceritakan pada saat bersemedi tadi Prabu Sarsihowo tadi diceritakan kewahyon bisa berhasil mendapatkan aji sastro
Sastro Hayuningrat itu tadi Mas Bayu. Oh, jadi sekarang belum bisa mukswa tapi mendapatkan wahyu apa Mas? Sastro Jendra Hayuningrat itu tadi Mas Bayu. Nah, pada saat itu datanglah Begawan Daneswara dan Wasusarmo tadi menemui si Sudarsono dan Sarsihowo itu tadi. Nah, diceritakan pada saat terjadi debat tentang ilmu Kasampurnaning Pati, dan ternyata ajaran yang dianut oleh kedua resi tersebut sama seperti yang dipahami oleh si Begawan Sudarsono maupun si Sarsihowo tadi, sama seperti alirana. Nah, di situ diceritakan Sarsihowo itu tadi, Raja Imontako tadi mengatakan kepada kedua begawan tadi bahwasanya mereka meminta bantuan untuk bisa mendoakannya agar bisa si Sarsihowo tadi mencapai moksa di Astana Srenggolo tersebut Mas Bayu. Nah, lalu apakah Begawan Sudarsono bersedia saat itu? Nah, bentar Mas, ya. Sebelum Mas Guru cerita lebih lanjut, silahkan diminum dulu. Oh, ya. Nah, lalu apakah Begawan Sudarsono bersedia saat itu Mas? Nah, di situ diceritakan Begawan Sudarsono bersama kedua resi tadi ikut membantu mendoakan mantunya itu tadi, Prabu Sarsihowo tadi, supaya bisa mencapai moksa. Nah, diceritakan Prabu Sarsihowo tadi bersemedi di samping makam tersebut dan mengucapkan mantra-mantra Aji Sastro Jendro itu tadi, dan terdengar pada saat itu suara guntur gemuruh di muka bumi tadi sebagai tanda bahwasanya Sarsihowo tadi akhirnya bisa mencapai moksa ilang saragani di situ Mas. Jadi yang lebih duluan moksa adalah malah si Prabu Sarsihowo itu tadi. Setelah itu si Begawan Sudarsono tadi mengatakan pada kedua resi tadi supaya mendahului datang ke negara Astina, sedangkan si Sudarsono tadi akan ziarah dulu ke makam leluhur para Pandawa di namanya Gunung Arjuno, atau tepatnya di Gunung Dieng, itu menurut Serat Pustaka seperti itu Mas Bayu. Oh, sekarang yang bisa mukswa duluan adalah Sarsihowo ya Mas. Nah, benar sekali. Nah, pada saat itu diceritakan si Sudarsono tadi menuju Gunung Dieng itu tadi. Sesamanya di Gunung Dieng tadi, Begawan Sudarsono tadi mengitari petilasan para pepunden tadi yang berwujud candi. Jadi di sini ada korelasi di antara cerita di serat dengan babat-babat tanah Jawa. Seperti di Gunung Dieng tadi ada candi-candi seperti Candi Arjuna, candinya para Pandawa. Nah, di situ diceritakan si Begawan Sudarsono tadi mengitari sekeliling candi-candi para Pandawa tadi. Nah, datanglah pada saat itu Prabu Jayabaya tadi datang menemui si pamannya si Sudarsono tadi. Di situ mengatakan bahwasanya pamannya tersebut belum waktunya untuk muswa, maka diminta untuk mengintrospeksi diri agar jangan tergesa-gesa nanti ingin muswa itu tadi. Dan menurut Prabu Jayabaya tadi bahwasanya masih jauh Mas Bayu, masih jauh tingkat kasampurnane si pamannya tadi, si Sudarsono itu tadi Mas Bayu. Terus bagaimana reaksi Begawan Sudarsono mendengar perkataan Jayabaya itu Mas? Nah, mendengar atur dari keponakannya tersebut, nah Begawan Sudarsono tadi ternyata terpancing emosinya, dia lalu marah menganggap bahwasanya Jayabaya adalah seorang anak yang kurang toto kromo atau lancang berani kepada orang tua pada saat itu. Nah, karena saking marahnya itu tadi, Begawan Sudarsono tadi mengatakan bahwasanya Raden Jayabaya tadi dianggapnya sebagai musuh, bukan lagi menjadi keluarga Trah negara Astina pada saat itu Mas Bayu. Jadi benar-benar sangat marah saat itu. Di situ ya? Sudarsono benar-benar marah. Nah, tiba-tiba pada saat itu keluar sesosok ular yang sangat besar tadi, keluar dari candi di Gunung Dieng tersebut dan menyerang si Sudarsono tadi, dan terjadilah peperangan di antara ular melawan si Sudarsono itu tadi. Nah, ternyata lalu si ular tadi berhasil dikalahkan. Namun pada saat itu ada suara, namun tanpa wujud, mengatakan bahwasanya ia adalah namanya Bathara Sakri. Bathara Sakri. Lalu si Bathara Sakri itu tadi mengingatkan kepada Sudarsono, walaupun si Jayabaya tadi masih muda, akan tetapi dia merupakan titisan dari Bathara Wisnu. Maka dari itu sumpah yang dikatakan atau dilontarkan oleh Sudarsono tadi supaya dicabut, dan jika tidak maka akan terjadi sesuatu yang sangat bahaya, menimbulkan mara bahaya besar untuk keturunan Bathara Wisnu dan juga si Sudarsono nantinya pada saat itu. Oh, jadi menurut Bathara Sakri, Raden Jayabaya merupakan titisan Bathara Wisnu. Benar sekali Mas Bayu. Nah, lalu apa yang dilakukan
Begawan Sudarsono setelah mendengar perkataan itu? Nah, di situ diceritakan Begawan Sudarsono tadi mendengar sabdane dari Bathara Sakti tadi, lalu dia meminta maaf kepada keponakannya karena sudah terlalu jauh, istilahnya seperti terlalu kasar, istilah seperti itu. Akhirnya di situ si Jayabaya memaafkan kata-kata yang dilontarkan oleh pamannya Sudarsono itu tadi. Nah, mereka pada saat itu lalu diajak kembali ke negara Astina. Jadi Jayabaya tadi diajak ke negara Astina. Nah, di tengah perjalanan ini tadi diceritakan mereka melewati sebuah daerah yang airnya tadi mengalir emas. Nah, di situ Begawan Sudarsono mengatakan bahwasanya daerah tersebut pada zaman Prabu Parikesit tadi disebut bumi Banyumas, Mas Bayu, karena airnya dahulu kejatuhan air yang berasal dari wadah milik Nyai Welas Asih yang pernah kita bahas kemarin, Mas Bayu. Nah, benar sekali. Nah, kedua orang tersebut ternyata terheran-heran. Lalu di situ diceritakan mereka lalu mendoakan suksmani di Prabu Parikesit di situ. Nah, pada saat itu di negara Astina juga si Prabu Kijing Wahono, anak si Sudarsono tadi, menerima kedatangan pamannya Prabu Ramayana dan Rama Prawa tadi. Kedua orang tersebut ternyata ingin menjadi saksi mukswane si Begawan Sudarsono itu tadi. Nah, pada saat itu datanglah si Jayabaya berserta si Sudarsono itu tadi bersama-sama datang ke negara Astina, lalu segera menuju ke Candi Sampurna pada saat itu tempat untuk mukswa itu tadi. Nah, Sudarsono pada saat itu juga membawa ketiga istrinya, yaitu Dewi Masturo, Dewi Watari, dan Dewi Wirati. Sedangkan istri yang tertua, Dewi Suteknowati tadi, tidak diperkenankan untuk muswa karena dia harus bisa ngomong, ngancani, istilahnya menemani si Prabu Kijing Wahono menjadi raja di negara Astina pada saat itu. Nah, diceritakan Begawan Sudarsono tadi masuk ke dalam candi beserta ketiga istrinya, lalu dia semedi, lalu mengucapkan mantra-mantra dibantu oleh para begawan dan Brahmana, ada Begawan Daniswara dan Wasusarma beserta Brahmana Astina di situ. Nah, tiba-tiba pada saat terdengar suara gemuruh guntur badai di mana-mana. Itu tadi adalah sebagai tanda bahwasanya Sudarsono tadi beserta istrinya telah bisa mencapai mokswa itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan bahwasanya Prabu Kijing Wahono tadi lalu mengatakan kepada para Brahmana dan para Wasu putri di situ agar menunggu sanggar pamujan tempat si Sudarsono mokswa itu tadi selama 40 hari. Dan di situ para kesatria dan punggawa negara Astina diutus untuk memakai pakaian serba putih selama 40 hari sebagai pertanda bela sungkawa atas kepergian Prabu Sudarsono beserta istri-istrinya itu tadi. Nah, pada saat itu juga negara Astina tadi mengalami nama-nama lain, Mas Bayu. Tadi Astina juga ada yang menyebutkan negara Yawastina, Mas Bayu, di Wayang Madya seperti itu. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, cerita tentang Sudarsono yang mukswa dan yang menggantikannya menjadi raja di negara Astina adalah anaknya, yaitu Prabu Kijing Wahono itu tadi, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Gurit atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang Begawan Sudarsono mukswa dan digantikan oleh Prabu Kijing Wahono menjadi raja di negara Astina atau negara Yawastina. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya, dan apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.